Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Edlin, NIM 45210003. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat skeptisisme. Skeptisisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu skeptestai, yang berarti menguji, menyelidiki, dan memperkembangkannya. Kaum skeptisisme disebut kaum skeptis. Kaum skeptisisme awalnya merupakan kaum yang mengamati segala sesuatu secara cermat dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap segala sesuatu tersebut. Kaum skeptisme selalu meragu-ragukan sesuatu hal karena mereka memiliki sikap ketidakpuasan terhadap sesuatu hal karena mereka masih ingin mencari suatu kebenaran menurut dirinya sendiri. Secara terminologi, kaum skeptisme juga sering disebut sebagai perspektif yang mengingkari kebenaran dari sebuah pengetahuan, baik itu pengetahuan yang sudah pasti kebenaran maupun suatu pembenaran atau rasionalisme pengetahuan. Para filsuf skeptisisme meyakini bahwa suatu keraguan merupakan pondasi dari sebuah keyakinan dalam mencari sebuah kebenaran. Macam-macam skeptisisme ada 5. Yang pertama, skeptisisme global, yaitu menegaskan bahwa semua manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, skeptisisme lokal, yaitu berpendapat bahwa walaupun manusia mengetahui sesuatu hal, tetapi ia tidak mengetahui aspek-aspek di luar dirinya. Yang ketiga, solipsisme, berpendapat bahwa dia hanya tahu dirinya sendiri, tetapi dia tahu dirinya ada, tetapi dia tidak tahu sesuatu di luar dirinya. Yang keempat, skeptisisme rasional, yaitu keraguan yang disebabkan oleh paradok atau antinomi. Yang kelima, skeptisisme metodologis, yaitu skeptisisme atau keraguan secara sistematis atau sementara yang bertujuan untuk menemukan atau mencari suatu pengetahuan dengan pondasi yang kuat dan terpercaya. Adapun tokoh-tokoh dari filsafat skeptisisme, yaitu yang pertama yaitu Peyron. Menurut Peyron, Peyron beranggapan bahwa usaha untuk menjauhi keyakinan yang tidak memiliki justifikasi atau alasan dan dasar lebih rasional ketimbang memperoleh ke jalan yang memiliki justifikasi atau dasar dan alasan. Edward Zallen menjelaskan bahwa kita tidak mengetahui apa-apa perihal esensi dan substansi sesuatu. Berdasarkan hal ini, pandangan Peyron yaitu kita tidak dapat mempercayai pengetahuan secara penalaran indrawi maupun rasional. Kebenaran menurut kebahagiaan menurut Peyron, yang pertama, mengenal sesuatu. Peyron berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara segala sesuatu. Yang kedua, tidak meyakini perkara apapun, baik dalam pengingkaran maupun pembuktiannya. Yang ketiga, hasilnya benar dan memperoleh ketenangan. Tokoh yang
yang kedua yaitu Timon Pilus. Timon Pilus ini adalah murid dari Pyrrhon. Pyrrhon dalam skeptisisme Timon, ia meragukan keabsahan dari logika Aristoteles yang deduktif. Ia menolak mengenai adanya suatu prinsip umum karena penyataan manusia tampaknya berakal sangat mungkin dan tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan secara mutlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skeptisisme akademik. Dalam skeptisisme akademik ini mengajarkan bahwa skeptisisme dapat dijadikan sebagai pegangan dalam hidup sehari-hari. Menurut Carneades ada tiga tingkatan kemungkinan. Yang pertama, pandangan itu benar. Yang kedua, kemungkinan itu tidak dapat dibantah. Yang ketiga, kemungkinan itu tidak dapat dibantah dan telah ditinjau dari segala sudut pandang. Dari pernyataan Carneades ini, skeptisisme yang awal mulanya berasal dari sebuah keraguan-raguan menjadi menuju ke jalan tengah yang dapat digunakan sebagai filosofi untuk keperluan dalam mencari kebenaran untuk sebuah pengetahuan. Baiklah, sekian penjelasan materi filsafat skeptisisme dari saya. Salah dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.